Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah wal ibtiadi anil 'adatil jahiliyah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat kudrat iradah juga kasih sayangnya pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama menghadiri kajian menjelang iftar di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya diberi kesehatan lahir dan batin, juga keberkahan rizki, keberkahan usia, juga Allah beri kekuatan untuk senantiasa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, termasuk kita hari ini menginjak hari ketiga kita puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah tak terasa kurang lebih 27 hari lagi kita lebaran. Salawat serta salamnya semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, juga kepada kita sekalian sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah makna Ramadan yang ditukil dari kitab Al-Bunyah Lit-Talibit Tariq Al-Haq Azza wa Jal yang dikarang oleh salah satu waliullah yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau memperdalam tentang makna daripada Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan itu adalah terdiri daripada 5 huruf. Pertama Ra, kemudian Mim, ketiga Dhal, yang keempat Alif, yang kelima Nun.
Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya beliau menjelaskan kalimat daripada Ramadan itu adalah yang pertama Rabb, yang artinya adalah ridwanullah. Apa maksudnya? Yakni artinya keridhaan Allah. Sehingga insya Allah pada bulan ini kita bersama-sama berbondong-bondong memperbanyak amalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah amalan kita di bulan Ramadan berusaha kita tingkatkan, karena jelas di bulan ini diantaranya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, dan ridhonya Allah ada di dalam ketaatan kepada Allah, ada di dalam kesolehan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, faman kana yarju, barang siapa yang mengharapkan, menginginkan liqa'a rabbi, pertemuan dengan Tuhannya. Kita semuanya berharap bertemu dengan Rabb kita. Kelak di surga Allah akan menampakkan zat-Nya yang luar biasa, yang tidak bisa dibayangkan dengan akal kita, pikiran kita. Tapi Allah pasti akan menunjukkan zat-Nya khusus bagi penghuni-penghuni surga. Dan kita pun berharap semuanya untuk bertemu dengan Allah di dalam surganya Allah. Cuman tidak ada yang gratis. Jangankan kita pengen bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi saja sulit. Harus soleh dulu, kudu bager heulahan kan gitunya. Itu. Tapi insya Allah ketika kita benar-benar mampu meniru Rasulullah sebagai contoh ibrah bagi kita di dalam ketaatannya, di dalam kesolehannya, di dalam akhlaknya, maka insya Allah kita akan mampu melaksanakan amal baik, amal yang soleh. Nah, ketika mampu melakukan amal yang baik, amal yang soleh, maka insya Allah kita akan liqa'a rabbi, akan bertemu dengan Rabb kita, dengan catatan fal ya'mal amalan sholihah, dengan amal-amal yang soleh tadi. Jadi masuk surga pun gak gratis. Itu intinya, kitanya harus memantaskan diri untuk mendapatkan surganya Allah, yakni dengan amal-amal soleh. Walaupun maaf sekali lagi, dengan amal soleh tersebut tidak menjamin kita ini masuk surga. Itu tidak menjamin. Kalau tidak ada rahmatnya Allah, sehingga yang mampu memasukkan kita ke dalam surganya Allah bukan dengan amal-amal kita, tapi dengan rahmatnya Allah. Cuman tolong digarisbawahi, turunnya rahmat Allah hanya kepada orang-orang yang mampu beramal soleh. Jadi jangan keliru memahami. Ada orang begini, kenaon aing salat, kenaon aing puasa, can kumpul salat jeung puasa oge asup ka surga. Aing begitu. Sabab kieu cenah asup ka surga mah ku rahmatna Allah.
Jika bener saliwat mah eta teh, tapi burung kalakuan eta teh. Betul emang seseorang masuk surga dengan rahmatnya Allah, bukan berarti menafikan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena turunnya rahmat Allah kepada kita karena kita taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Bagaimana Allah akan berikan rahmat kepada kita kalau seandainya kitanya bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah? Itu. Maka falyamal amal shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan menyekutukan dengan sesuatu pun kepada Allah dengan beribadah kepada yang lainnya. Gitu. Insyaallah di bulan Ramadan ini kita senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan itu adalah salah satu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Maka yang pertama menurut tadi seorang waliullah, kata Syekh Abdul Qadir Az-Zilani, yang pertama adalah ridwanullah. Jadi kita mencari ridhonya Allah. Ramadan, ra mim. Yang kedua mim. Apa itu mim? Huruf mim artinya mahabbatullahi anil asahi. Cinta kepada Allah dalam pengertian condong taat kepada Allah, anil asah, daripada kita ini condong daripada meninggalkan bermaksiat kepada Allah. Jadi begini, mahabbatullah, cinta kepada Allah, condong kepada Allah, anil asah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Nah, jadi mim yang pertama adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah, condong kepada Allah, anil maksiati, anil asahi, meninggalkan maksiat dari Allah. Ya, sehingga insya Allah orang yang berpuasa itu sudah jelas, jangankan bermaksiat, jangankan berbuat durhaka, yang membatalkan pun puasa ditinggalkan. Betul gak kira-kira nih? Coba maaf, di luar bulan Ramadan kita makan boleh nggak? Boleh. Minum nggak? Boleh nggak? Boleh minum. Di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan kita jangankan berbuat maksiat, berbuat dosa, yang membatalkan puasa pun kita tinggalkan. Ya inilah. Makanya mim yang kedua, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kemudian anil asahi, meninggalkan, anil asah, meninggalkan sesuatu bermaksiat kepada Allah. Ini hebatnya Ramadan. Makanya orang-orang yang melakukan ketaatan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Ini luar biasa. Karena benar-benar membentuk jiwa-jiwa yang taat kepada Allah. Bahkan endingnya adalah la'alakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Jadi mim yang kedua, huruf yang kedua mim adalah cinta kepada Allah. Ini insyaallah di antara bentuk cinta kepada Allah, kita senantiasa menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah, menjauhi sesuatu yang membatalkan puasa dan juga sesuatu yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah dhad. Dhad. Apa maksudnya dhad? Domanallah. Domanallahi artinya jaminan Allah. Ra mim dhad. Domanallah artinya jaminan Allah. Apa maksudnya? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah jamin pahalanya. Gitu. Mungkin kalau ibadah yang lainnya lewat malaikat bisa jadi. Seseorang gemar berbuat baik, gemar menolong orang lain, ketika dia akan celaka Allah utus malaikat untuk menolongnya. Kan bisa seperti itu. Lewat perantaraan malaikat Allah lipat gandakan, kan gitu, dengan kebaikannya. Tapi kalau Ramadan
Ini doman Allah dalam pengertian Allah yang menjamin pahalanya. Sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Tuh hebatnya puasa. As-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang memberikan pahalanya. Coba. Makanya termasuk kepada God, maknanya domanullah. Domanullah adalah jaminan Allah. Ini luar biasanya, makanya kita harus senantiasa memaksimalkan ya puasa ini. Minimal kita menjaga sesuatu yang bisa membatalkan puasa, dan juga menjaga sesuatu yang memberikan rusak pahala ibadah puasa kita. Karena kadang-kadang nggak terasa, puasanya sih nggak batal, cuman kadang-kadang itu nggak berkualitas puasanya. Itu kadang-kadang betul menahan haus dan lapar dari semenjak subuh sampai maghrib, tapi kerjanya ngomongin orang, gunjing orang, nyakitin orang gitu kan. Matanya nggak puasa, jelalatan terus kepada yang maksiat kan gitu. Eta sok teu ngalarti teh di grup bulan puasa ngirim gambar cangcut kan garoblok eta teh. Cik atuh bulan puasa mah ulah gitu aja. Di grup, terutama grup-grup sekolah SMP, SMA gitu kan. Ngirim gambar cangcut cik atuh keur puasa mah gitu nya. Kadang-kadang teu nyadar teh kan gitu. Kadang-kadang ngomongkeun batur kan gitu aja. Di grup teh sarua jelema teh. Karena kalau di grup WhatsApp itu sama kita diam dalam satu gedung yang berbagai orang ada di sana. Itu semuanya nggak sama, baik sifatnya, adatnya, keadaannya itu nggak sama. Ya, kita harus pandai-pandai lah, istilahnya nggak maklum. Lama bisa nggak maklum, kadang-kadang keluar. Kalau mereka keluar di grup mana, nah gitu kan. Nah, inilah grup karena semua orang itu nggak sama kan gitu. Eta teh haidang teh pan teh bidang atau hidang kan gitu nya. Kadang-kadang ngobrolkeun teh parugu di grup kan gitu. Nah ini. Nah, ketika kita berpuasa ya sabarlah gitu kan, sabarlah. Karena insya Allah orang yang benar-benar puasa, yang menjaga puasanya dari sifat-sifat yang bisa membatalkan puasa, kemudian menjaga sesuatu yang bisa merusak pahala puasanya, akan mendapatkan doman Allah, yakni akan mendapatkan jaminan dari Allah pahalanya tadi. As-saumu li wa ana ajzi bih, puasa adalah untukku dan aku yang akan berikan pahalanya. Itu ya. Puasa yang Ramadan, yang ketiga Ramadan. Kemudian yang keempat alif. Apa ini alif? Alif ay ulfatullah. Ramadan alif, itu kan alif Ramadan ada alif kemudian nun. Jadi keempat alif maknanya ulfatullah. Apa artinya? yakni kasih sayang Allah. Nah ini luar biasa. Di bulan Ramadan kasih sayang Allah mengalir dengan deras kepada kita. Apapun yang kita lakukan hal kebajikan di bulan Ramadan dengan kasih sayang Allah, maka pahalanya berlipat ganda. Jangankan kita baca Qur'annya, jangankan kita berzikir kepada Allah, tidurnya sekalipun ibadah. Bagi siapa? Orang yang puasa di bulan Ramadan. Coba bayangin. Itu apalagi bagi mereka-mereka yang luar biasa, yang tantangannya berat. Semakin berat tantangannya, semakin besar pahalanya. Mereka-mereka yang kerja keras di luar sana, yang banting tulang cari nafkah, cari rezeki sambil berpuasa, Allah karim, luar biasa itu pahalanya. Tentunya beda dengan kita umpamanya yang diam di bawah AC seharian. Keluar nate modal we doang gitu kan. Keluar teh modal we doang di AC we, tak masjid teu kuat, malah di masjid aya AC padahal eta salat ge di imah, salat wajib ge teu kuat.
Itu. Kalau seperti itu betul bagus, memang puasa, tapi kualitasnya kurang baik. Jadi puasa itu bukan berarti kita kedul, itu kan? Tapi puasa adalah salah satu ibadah yang dilakukan dan kita pun senantiasa melakukan aktivitas sehari-hari. Itu ya. Nah, kasih sayang Allah, ulfatullah di bulan Ramadan itu luar biasa. Bahkan di bulan Ramadan ini, kalau kita secara jujur gitu, itu Allah mudahkan rezeki kita dengan jalan apapun. Ada wae, yang penting mah daek ya rumingkang lah. Itu aya jauh cari kolak, cari duit, itu kan luar biasa bulan Ramadan mah. Luar biasa. Makanya jangan takut ketika datang Ramadan, insya Allah Allah mudahkan rezeki kita dengan keberkahannya. Gitu. Jangan takut. Cek asa tibang dengar rezekian jelema sakitu mah deuh cek Allah. Allah mah ngarezekian sakabeh makhluk di alam dunia, lebih ka sireum-sireumna, lebih ka kutu-kutuna direzekian ku Allah. Deuh tibang jelema para urang salam dunia gitu ja. Itu. Yang penting kita senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah, amal soleh kita, apalagi di bulan Ramadan. Insya Allah karena Ramadan alifnya adalah ulfatullah, kasih sayang Allah, maka insya Allah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Kemudian yang kelima, nun. Apa itu nun? Nurullah, cahaya Allah. Cahaya Allah meliputi bulan Ramadan ini. Gitu. Dan ini maksudnya dihubungkan dengan Allah menerangi hati-hati kita. Jadi Allah menerangi kolbu-kolbu kita dengan nurullah, cahaya Allah. Kalau seandainya kita tidak dinaungi Allah, tidak beri penerangan hati kita, maka bisa jadi hati kita akan menjadi gelap. Ketika hati kita menjadi gelap, jangankan kita berpuasa di bulan Ramadan, maka ibadah yang lain pun kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Nah, inilah nun dalam pengertian cahaya Allah yang menerangi hati-hati kita. Alhamdulillah kita semuanya dengan kita iman kepada Allah, dengan kita taat kepada Allah, itu menandakan bahwa hati kita adalah hidup. Hati kita adalah ada dalam nurnya Allah lewat firman-firman Allah, hadis Nabi dan juga para ulama. Sehingga kalau kita benar-benar bisa memaksimalkan ibadah Ramadan ini, akan melahirkan orang-orang yang takwa kepada Allah. Sesuai dengan ayatnya, la'alakum tattaqun. Gitu. Jadi supaya kamu ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena tujuannya seperti itu. Kenapa demikian? Karena surga dipersiapkan hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Gitu. Dan surga Allah persiapkan, Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah arti kata daripada Ramadan. Bagaimana Ramadan diartikan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya? Nah, di sini ada sebuah ungkapan kaul ulama. Masalu sahri Ramadana bis suhur kamasalil qalbi bis sudur. Kal anbiya'i fil anami wa kal harami bil biladi. Masalah sahri Ramadan, perumpamaan bulan Ramadan bisuhur dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, itu kamasalil qalbi bisudur, seperti hati di dalam dada kita. Kita punya
bentuk jisim, punya bentuk kita yang berbeda-beda, dan ada terselip di dada kita yang namanya hati. Nah, hati kita ini adalah yang bisa menuntun kita, bahkan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Karena tidak ada jaminan walaupun ada otak, dia takwa kepada Allah. Tapi orang yang otaknya benar-benar istilahnya sempurna, nggak ada kekurangan, hatinya bersih, maka insya Allah dengan hatinya bisa menggerakkan otaknya, menggerakkan panca inderanya dengan hatinya yang bersih tadi. Dapat kita bayangkan kalau badan kita hatinya kotor, hatinya rusak, hatinya mati, apalah artinya jiwa ini? Bisa jadi otaknya bagus, tapi naudzubillah gitu, akan menjadikan otaknya itu menghantarkan kepada sesuatu yang kurang baik. Nah, makanya bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lain, perumpamaannya seperti hati di dalam jiwa kita, dalam pengertian sebagai pusat penggerak. Nah, kita di bulan Ramadan ini nanti akan terlihat setelah masuk di bulan yang lainnya. Dan sekarang pun terasa. Kenapa Ramadan diumpamakan sebagai hati, sebagai penggerak? Ya terasa sama kita. Coba di bulan Ramadan, jangankan ibadah yang lainnya, maghrib pun kan dinanti. Coba di bulan yang lain, ada gak nunggu-nunggu maghrib? Gak ada. Sampai orang ramai berboro-boro datang ke Karangpawitan, kamana jang ngabuburit neangan maghrib. Gitu kan? Kamana mah ngabuburit neangan maghrib. Rame di jalan, macet di saat maghrib sok kita. Di Tanjung Pura, di Parapatan jam 5, jam 6 wae ya kedeung ya, trek buka geus macet. Kadang-kadang sajam ngejedok dirinya bukan gitu aja. Ya Allah ya Karim, maghrib itu dinanti. Bahkan kapan kita melaksanakan sholat 20 rakaat? Bahkan ditambah 3, 23 atau 11 rakaat yang melaksanakan 11 di bulan Ramadan. Di bulan yang lainnya kadang-kadang melaksanakan, kadang-kadang tidak. Di bulan Ramadan kita memperhatikan. Makanya Ramadan merupakan bulan penggerak seperti hati dalam tubuh. Pusatnya di dalam hati kita itu adalah hati kita. Nah, pusatnya pergerakan yang bisa memicu ibadah kepada Allah Ramadan. Makanya bisa dilihat Ramadan saja dia lemah, apalagi bulan yang lainnya. Ramadan wae nuku Allah dibibita luar biasa, lemah, hare-hare, cuek-cuek baik, apalagi di luar bulan Ramadan. Makanya usahakan Ramadan ini bulan yang luar biasa, bahkan bisa dikatakan kolbuknya, hatinya seperti dalam tubuh. Maka Ramadan ini gunakan semaksimal mungkin untuk menata hati kita, menata ibadah kita, menata kebiasaan kita yang terbaik, supaya nanti ketika masuk di bulan Syawal 11 bulan berikutnya, kebiasaan-kebiasaan itu terbiasa kita lakukan, tidak ada rasa berat. Gitu ya. Kamasil qalbi bis sudur wa kal anbiya'i fil anami, dan seperti para nabi fil anami, di antara manusia. Ya, seperti para nabi di antara manusia. Kita tahu bagaimana keistimewaan para nabi, keistimewaan para rasul, kekasih Allah, Al-Mustafa, manusia terpilih, manusia dijamin masuk surga. Itu apa maksudnya? Betapa istimewanya, betapa mulianya seorang nabi dibandingkan dengan manusia biasa. Nah, sama Ramadan pun diumpamakan
Nabi dengan pengikutnya, dengan manusia yang lainnya. Maksudnya Ramadan mempunyai keistimewaan, kemuliaan yang luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini salah satunya kita takjil buka bersama itu luar biasa. Itu sering saya sampaikan hadisnya, mau dibaca nih guys, setiap ngaji sok dibahas kamari kayak guys gitu ya. Keistimewaan orang mere buka iftar teh, gitu kan? Itu. Ini salah satu amalan yang baik di bulan Ramadan. Kemudian wakal harami bil biladi, seperti tanah haram dibandingkan dengan negeri-negeri yang lainnya. Di Arab itu ada tanah haram, Mekah, gitu kan. Dibandingkan dengan negeri yang lainnya gak ada apa-apanya. Negeri yang suci, kan gitu. Maaf, orang kafir aja gak boleh masuk ke tanah haram. Saking suci dan mulianya, kan gak boleh tanah haram. Berarti saking mulianya tanah haram tersebut, berarti saking mulianya bulan Ramadan ini. Itu kan, bahkan di bulan Ramadan ini ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. yakni Lailatul Qadar. Nah ini makanya kita semuanya ya mudah-mudahan benar-benar bisa gitu memaksimalkan daripada ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, apa hikmahnya? Tadi kita sudah membahas tentang makna kalimat Ramadan, kemudian kemuliaan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, apa hikmahnya kita ini puasa di bulan Ramadan? Karena sesuatu yang Allah ciptakan itu tak lepas daripada hikmahnya. Bahkan dalam Al-Quran Allah menciptakan dubab, nyamuk aja banyak hikmahnya, banyak faedahnya. Kan ada orang kafir, apa-apaan Allah nyenrengit, kan gitu, yang gak ada makna dan artinya. Allah jawab, itu ternyata dengan nyamuk itu banyak hikmahnya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Walaupun namanya nyamuk kecil, tapi maknanya luar biasa. Ya, contoh kecilnya, kalau kita mau tafakur kepada ciptaan Allah, makhluk yang kecil, reungit, eta kumaha mamawa jarumna gitu nya. Pikiran ku urang eta unggal penting mamawa jarum celetot leutik pisan. Teu bisa nyedot eta. Eta kumaha eta lamun jarum babadag katil ceret bergetih teh. Eta bisa buncir coba. Suka manggul jarum marang henteu, itu di antaranya kekuasaan Allah. Kemudian tak sedikit dengan nyamuk tersebut bisa menghidupi banyak manusia. Lalu orang bisa ngitung, sok ayeuna obat nyamuk sebarasiki, sopel, autan, lapenda, cap kingkong, pape, itu kenapa doang? Berapa ribu orang hidup dengan nyamuk? Tiba ngurus-nguruskan nyamuk doang. Coba. Jadi sekecil apapun yang Allah ciptakan, itu adalah ada hikmahnya. Ya termasuk Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu banyak hikmahnya. Nah, makanya ada di dalam saya menulis ya, menyalin di dalam kitab Rawaidul Bayan juz 1 halaman 217. Di antaranya hikmah puasa di bulan Ramadan dikatakan yang pertama, minal hikmati masru'iyyati syiyami hiya tarbiyatun nafsi wa ta'widuha ala sabri
wa ta'amali al-masyaqi fi sabilillah. Fasyamu yurabbi quwwatal azimati wa quwwatal iradati wa yaj'alul insan mutahakkaman bi ahwaihi wa raghabatihi. Ini yang pertama. Hikmah puasa yang pertama adalah hikmatu masru'iyatu, hikmah disyariatkannya asyami puasa. Hiya yang pertama tarbiyatun nafsi, mendidik jiwa. Mendidik ngabiasakeun jiwa urang dina mengikuti jeung ngalaksanakeun perintah Allah. Ku puasa teh itu tarbiyatun nafsi wa ta'widuha ala sabri wa ta'widuha, jeung ngabiasakeun membiasakeun ku eta puasa, dengan itu puasa ala sabri, sifat kesabaran. So, orang sering bilang puasa itu madrasah, itu kan, itu pendidikan yang luar biasa. Nah, di sini dikatakan tarbiyatun nafsi, yakni mendidik jiwa kita, kemudian membiasakan diri kita untuk bersikap sabar. Kan insya Allah bulan puasa mah teka didiku mah, coba bayangkan. Jadi benar-benar disiplin. Hudang jam 3 makan kan gitu. Disiplin, mau tidak mau kan gitu. Emang naik kurang teh sahur puasa. Mau tidak mau itu dipaksakan. Itu seperti kita seorang pekerja jam sekian kudu asup, lamun teu asup kaberangan, mau tidak mau harus taat dengan aturan itu. Sama, itu mendidik, mentarbiah jiwa kita supaya terbiasa. Minimal lamun urang arek salat tahajud teh di bulan yang lain mah boro-boro hudang, tapi dipaksa di bulan Ramadan mah hudang setengah opat teh. Lain arek tahajud beureun, arek sahur. Tapi kan ini sama supaya terbiasa, bangun aja dulu. Bahkan guru pribadi kieu, cin cenaya usahakeun mane hudang doang ti penting ngudur ngopi geus teu perlu salat, biasakeun. Deukeut kitu guru abdi. Hudang ti penting ngopi udur deui klebus supaya terbiasa bangun. Tages hudangna baru udah terbiasa mah bisa kita melakukan aktivitas ibadah kepada Allah. Dan begitu mah hese. Nah, makanya bulan puasa adalah mentarbiah, mendidik jiwa kita supaya benar-benar kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, disiplin luar biasa. Hitungan ulah we gitu nya, kos budak SD kene kalakuan teh. Udang jam 3, udang setengah 4, sahur bareng dahar, salat subuh henteu molor. Eta salah eta urusan. Itu aja. Kos budak salat subuh jam 6. Kok eta puasa salat subuh jam 6. Itu nyalain ulahnya kurang hadewe gitu nya. Nya ge cegasana urang ngalaksanakeun puasa. Nya aing mah salat subuh kaburangan ge puasa daripada sia. Oh nya ulah kitu urusanna. Ulah ngabandingkeun jeung eta, tetep salah. Itu matak teu meunang gitu kan. Entas urang sahur kita tidur susah, nu ngaran tas seubeuh kenyang sare saya urang keunana kan gitu. Itu. Dan tidak boleh juga kita ini tidur. Entak beribadah semua pengajian setelah subuh supaya terbiasa. Supaya teu sare budak santri teh. Budak pan geus setelah subuh sing jarungkal. Urang ngadoa kene, amin amin ti bangsa urang kalian geus dijawab karaoke geueuh kan gitu. Udang sia cenah udang. Salat gitu kan. Nah, itu mantap pol badi mah urang teh kedah diajar gitu aja. Gitu. Tah urang mah biasakeun isyraq gitu nya, isyraq. Kemudian mau duha doang boleh, isyraq jeung duha boleh kan gitu. Kalau isyraq itu sebelum duha gitu kan. Lamun geus jam 8 kan itu bisa tunduh meunang gitu. Dalin tas subuh eta mah. Bisa tunduh gitu nya. Itu kadang-kadang uing masuk jam 7 yang ngarenyap sakedeung.
jam 8 gudang setengah 8 kan gitu ke kos batur gitunya. Nah, jadi Ramadan itu mentarbiah jiwa kita, kemudian membiasakan dengan sabar. Itu kan teu sabar kumaha sok bulan Ramadan mah beuteung keur lapar budak ngada teh geus hayang nyabokan kan gitu nya. Itu kalau kita nggak sabar nggak bisa. Itu komo punten-punten keur digawe gitu kan. Pengalaman pribados lah. Dipidodori baheula selama 2 tahun eta satahun bagian lapangan pulang nurupan palep pan pido mah palep naik ka luhur kena palep turuban kuna ku terpal berjeung puasa eta babaturan mah goblok babaturan maena mah keur nginum teh manis we tangari-tangarir gotrok bari jeung seurikeun aduh ya Allah coba emang teu berat puasa bedokos kitu ya Allah ya Karim lamun urang teu sabar bukan tong kitu lamun teu sabar mah ngan bubuhan pernah mondok doraka ngajak bulan puasa teh lamun ngahaja 2 bulan ngodoana lamun ngahaja kita sengaja buka puasa di bulan Ramadan ngodoana 2 bulan berturut-turut hek teh karak sabulan batal balikan deui apa maksudnya betapa besar dosanya orang yang sengaja buka di bulan puasa sebelum waktunya. Matang teu sabar moal bisa lah kumaha ge. Urang mah dibibita gue moal bisa ya nama kan gitu ya. Tapi kan Allah Karim batur mah keur pulenyo dudun kieu tangari coba. Jeung kopi. Allah Karim kan gitu ya. Lamun urang cek asar teu kuat ye imana jeung teu sabar. Puasa mah ge aya deui tahun harga tuh teu hidang tungtungna makan gitu nya. Ya makanya membiasakan diri kita sabar. Kemudian wa tahamalal masyaqi fi sabilillah wa tahamala dan memikul al masyaqi kamasakatan karipuk itu fi sabilillah jalan Allah emang teribu untuk puasa. Saya sampaikan emang anu dijaro di imah we mah teribu emang nage HP TV harapeun AC teribu emang nage punten bagi kepala keluarga yang punya kewajiban menghidupi anak dan istrinya harus kerja di bulan Ramadan papanasan cek asarna kos tadi naik palep cek asarna emang teu berat. Nah berat itu masakat gitu kan barjeng ibadah urang ka Gusti Allah itu tarbiyah bikin orang mendidik orang dalam kondisi apapun ketika Allah memberikan kewajiban kepada kita maka sekali-sekali jangan untuk meninggalkannya. Itu. Jadi mampu memikul masyarakat. Itu. Karipuh fisabilillah ketika di jalan Allah. Pasyam yurabbi kuwatal azimati. Pasyamu jeung ari puasa yurabbi, rabba yurabbi. Bakal mendidik kuwatal azimati karena kekuatan tekad. So, kos budak keur diajar puasanya. Ya Allah ya Karim, tekadna kuat. Kajenting urang cek kasarna kumaha ge sok budak leutik kelas 6 nu ieu puasa moal tanggung udah asar itu ajimah mendidik tekad kuat itu sok sanajan umpamana aya dahareun loba minuman banyak udah sampai asar umpamanya kena tekad kuat nyaah gedeung ge maghrib tibang 3 jam deui 2 jam deui itu mendidik ajimah tekad yang kuat sehingga TPS MER dina taat ka Gusti Allah teh rek meunang rintangan godaan kumaha ge kuat untuk melaksanakannya. Itu tarbiyah puasa akan mendidik diri kita menjadi kuat tekad kita tuh. Tentunya. Ieu mah cicing di agama Allah karena diberi cobaan pos itu geus mulahe. Mentalna teh tekadna teh mental kangkung sa bobok gede
pasak kurang lempes kan gitu ya. Atau mental kerupuk di dalam krau tiiskeun sakedeung lihat kan gitu, gak ada maknanya, gak ada artinya. Itu orang yang benar digembleng dengan bulan puasa maka akan melahirkan orang-orang yang kuatul azimah. Itu orang yang kuat tekadnya itu untuk taat kepada Allah. Wa kuatul iradah, dan punya kekuatan iradah, tujuan kuat. Naon si mana teh capek-capek puasa gitu, kalapar-lapar, kahaus-haus, batur teu puasa dihirup tuh hari can puasa tuh teu naon geuningan, sugar teu puasa teh sugan barokah kuluna teu puasa teh geuning henteu saralapa teu puasa ge naon maneh puasa itu kan umpamana. Nah, karena dengan puasa itu melahirkan kuwatul iradah gitu kan, kuatnya tujuan, maka aku puasa bukan apa-apa karena bertujuan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Walaupun haus, walaupun lapar cek kasarna, tapi tujuan saya mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan pahala dari Allah, maka tidak ada makna dan artinya lapar dan haus bagi saya. Itu mulai PSMR pan loba kadang-kadang karakter di sia pos jelema naon wae di surga lu wae kitu aja geus buka jeung aing ayo ditraktir enggak ada traktir we ceuli geus traktir ya di mana aing sok hae naon mari dah traktir ku aing berduit ge hapanan itu kenapa tidak kuatul iradah. Nah, insyaallah dengan puasa ini orang-orang yang benar melakukan tulus karena Allah akan melahirkan orang-orang kuatul iradah. Jadi kuat tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian waja'alul insana mutahakkaman fi ahwaihi. Waja'alu, dan hikmah berikutnya adalah menjadikan al-insana manusia mutahakkaman, orang yang bijaksana fi ahwaihi, di dalam mengatur hawa nafsunya. Itu orang yang telah tertarbiyah bisa mengatur hawa nafsunya akan bijaksana dalam mengatur hawa nafsunya, mana yang boleh, mana yang tidak. Karena nafsu itu bukan untuk dimatikan. Maaf para pendeta, para rahib, mereka dimatikan nafsunya. Para Shaolin Temple kan gitunya dimatikan nafsunya. Gitu. Islam tidak seperti itu, tapi diarahkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Islam tidak membunuh nafsu birahi maksudnya. Itu kan? Tapi Islam mengarahkan kepada sesuatu yang diridhoi Allah, adanya pertikahan di antaranya. Itu tidak dibunuh. Akhirnya kan membunuh karakteristik manusia, jati diri manusia sendiri kadang-kadang. Maaf di agama lain itu kan kadang-kadang betul menjadi seorang biarawati, maaf itu kan, atau yang lainnya sebutannya lah. Tahu-tahu kan haramil kan gitu. Ke pembawa agama kan gitu. Sampai-sampai di tempat ibadah atau loba cekasana kuburan-kuburan yang anak kecil, anak bayi kan seperti itu. Kenapa? Karena itu fitrah manusia nggak bisa dilawan. Fitrah manusia yang normal itu adalah ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Makanya diarahkan lewat pernikahan, sehingga hawa nafsu bukan untuk dibunuh, tapi diarahkan. Gitu ya. Ya termasuk nafsu kita manusia bukan sebatas ke lawan jenis saja. Nafsu makan, nafsu belanja kan diarahkan gitu ya. Ulah nemen teuing kan gitu. Ya marek lebaran baju saya 20 setel dah hayang beli berarti belum bisa tuh memanage nafsunya kan gitu. Kan gitu. Nah, orang berpuasa akan mutahakkaman bi ahwaihi, akan bijaksana dia dalam mengatur hawa nafsunya. Kemudian waraghabatih, dan juga bisa memanage bijaksana untuk mengatur apa yang dia inginkan. Ya, mengatur kahayang lah gitu.
gitunya, mengatur kahayang gitu. Nah, kemudian inna sauma yurabbi fil insani malakatal hubbi wal atfi wal hanani wa yaj'alu minhu insanan raqiqal qalbi thayyiban nafsi wa yuharriku fihi kawaminal imani falaisa siyam hirmanan lil insani ala ta'am wa ala sarab bal huwa tabziru litaqati ruhiyati fi nafsil insan liyasura bisu'uri ikhwanihi wa yu'issa bi ihsasihim. Oh, masih panjang. Tapi kalau ya pokoknya nepi nah ya mah nungguan maghrib ya nyantai kan gitu ya. Nyantai. Inna sauma, sesungguhnya puasa itu yurabbi fil insan, akan mendidik kepada manusia malakatal hub, sifat cinta. Ya toh. Wal atfi, dan kasih sayang. Wal hanani, dan kelembutan. Jelas Ramadan itu akan mentarbiyah diri kita ini rasa cinta, kasih sayang, dan kelembutan. Di antaranya sekarang kita ini gemar infak di jalan Allah. Itu kan, itu karena saling cinta muslim dengan muslim, memberikan takjil, gitu kan? Itu kasih sayang. Itu kasih sayang. Bahkan insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang kepada sesama kita, baik muslim ataupun di luar muslim. Ini ngarasakeun lah meureunna. Punten kalau kita mah maaf lapar seperti ini, haus seperti ini karena puasa. Karena bulan puasa, karena tuntutan, karena kewajiban. Tapi di luar sana sahabat kita, saudara kita kadang-kadang merasakan haus dan lapar setiap hari, dia merasakannya. Sehingga kita bisa merasakan kegelisahan mereka. Ini dengan puasa. Coba sok kabayang ku urang isuk-isuk mau makan pagi-pagi beas eueuh budak ceulik indungna keur melenguk teu boga duit, kabayang teu ku urang tah. Sampai siang hari belum makan, kabayang teu ku urang. Ayeuna kurang karasa keur puasa, haus lapar, nempo cucunguk ke jiga korma tangari makan gitu ya. Bakat kula ya Allah, ya Karim kan gitu ya. Itu karasa ku urang tah. Nah, dengan puasa tersebut akan menciptakan jiwa yang cinta, kasih sayang terhadap sesama. Ngarasakeun lah gitu nya. Sehingga wa yaj'alu minhu insanan raqiqal qalbi. Eta wa yaj'alu, dan menjadikan minhu dengan puasa itu insanan, seorang manusia raqiqal qalbi, yang hatinya lembut. Insyaallah, karena merasakan penderitaan orang lain, merasakan haus dan laparnya orang lain, itu akan melahirkan jiwa-jiwa yang raqiqal qalbi, yang lembut hatinya. Thayyiban nafsi, jiwanya yang baik. Thayyib itu baik, an-nafsi jiwa, jadi jiwa yang baik akan melahirkan jiwa-jiwa yang baik. Bahkan wa yuharriku fihi kawaminal iman. Wa yuhariku, akan menggerakkan fihi, dengan puasa itu kawaminal iman, potensi iman, nambah keimanan, nambah keyakinan. Bagi orang yang berpuasa ikhlas karena Allah. Gitu. Palaisa siyam hirmanan lil insan anit ta'am wasara. Tapi ingat nih, ingat, palaisa siyam, bukanlah puasa itu hirmanan sebagai penghalang al insan, manusia, anit ta'am, dari makan, wasyarab, dan minum. Bal, akan tetapi huwa, puasa itu tabzirul taqati ruhiyah, itu
Tabziru mampu memancarkan litaqati ruhiyah, energi spiritual. Jadi puasa itu bukan hanya sebatas menghalangi kita tidak boleh makan dan minum, tapi puasa itu hakikatnya adalah bisa memancarkan itu energi ruhiyah, roh kita, spiritual kita. Ya. Dengan puasa ini akan menambah daya gedor energi spiritual ibadah urang ka Gusti Allah. Ya, buktina geuningan urang bulan puasa mah daek berjamaah subuh. Konya kagok kok piraku. Urang pan imsak teh pan kalau imsak 10 menit ka subuh. Itu. Sebenarnya mereka subuh selesai ta urang teh. Sahur teh. Cuman ai imsak teh maksudna mah bukan sampai imsak, bukan sampai subuh sebenarnya mah. Imsak mah bilih urang kaporetan lah beureunan. Itu bisi kaboretengan, bisi keur ngahuap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mayur sadadakan gitu. Bisi kitu. Ada imsak, ada jeda gitu imsak teh. Ngeker gitu nya. Padahal mah puasa mah ti mimiti subuh tah adzan subuh sampai adzan maghrib. Gitu. Nah, dengan puasa itu bukan hanya sebatas menahan haus dan lapar, tapi akan melahirkan jiwa, membangkitkan ledakan energi, kekuatan